Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Aini, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 188 dari SMAN 1 Ketapang. Kali ini akan memaparkan aksi nyata saya mengenai penerapan modul 1.1. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Sri Yuwana Partiwi SSI, dan juga kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Mahfud SPD. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, pada modul 1.1 saya merasa sebelumnya pembelajaran yang saya terapkan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran harus berpusat pada murid sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Pada modul 1.1 ini, saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan secara lebih bermakna, sehingga saya bisa mengevaluasi sistem pembelajaran saya di kelas. Saya juga menyadari bahwa saya sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, sehingga saya harus memberikan teladan yang baik untuk murid saya. Oleh karena itu, sebagai guru harus menghargai setiap karakteristik belajar murid dengan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, dengan menuntun sesuai dengan kodrat murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Karena guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, maka peran guru hanya sebagai fasilitator. Maka gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ini adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid, dengan pencapaian profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan murid dapat berpikir kritis, kreatif, aktif, mandiri, kolaboratif, dan berani dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Aksi nyata yang saya lakukan selama belajar modul 1.1 yaitu menyambut kedatangan murid di depan pintu gerbang dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai dengan baik, maka saya selaku wali kelas juga bekerja sama dengan wali murid untuk kepentingan pembelajaran dan sekolah. Tidak lupa juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merefleksi diri, mencari solusi dalam masalah pembelajaran, serta untuk pengembangan diri. Praktek baik aksi nyata. Diawali dengan menanamkan budi pekerti pada siswa saya, menyambut kedatangan murid di depan pintu gerbang dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Namun sebelum saya melakukan aksi nyata ini, saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan membuat perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD, diskusi dengan supervisor yang merupakan ketua MGMP Matematika Sekolah, di mana tujuan diskusi ini adalah untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan sharing. Pelaksanaan. Saat kegiatan pembelajaran diawali dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna jika berada di jam pertama, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran untuk memunculkan sifat religius. Kemudian mengecek kehadiran murid, agar murid merasa kehadirannya diperhatikan dan diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kritis mereka, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam aksi nyata ini, materi yang saya bahas dalam pertemuan tersebut adalah definisi polinomial secara konkret. Karena kodrat anak adalah bermain, maka pembagian kelompok dilakukan dengan cara bermain. Selanjutnya, mereka berkolaborasi dan aktif dalam menemukan konsep polinomial yang ada di LKPD. Dalam hal ini, guru memfasilitasi murid untuk mengumpulkan data yang membantu mereka menemukan konsep dan menyelesaikan permasalahan materi tersebut.
berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu dengan membaca atau menyimak penjelasan guru melalui PowerPoint atau Canva, media pembelajaran interaktif, mendengarkan video pembelajaran, dan bertanya pada teman sejawat. Setelah itu, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Presentasi tiap kelompok bisa menggunakan Canva, PowerPoint, atau media pembelajaran interaktif lainnya. Kemudian, guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Guru dan murid juga menyimpulkan materi dan melakukan refleksi. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, selalu dibiasakan berdoa di akhir pembelajaran. Refleksi. Dari serangkaian kegiatan pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi mengenai apa yang saya jadi tantangan dan mencari solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Tantangan: masih kurang banyaknya media pembelajaran interaktif yang saya pahami, sehingga tidak banyak juga media pembelajaran interaktif yang bisa saya imbaskan pada murid ketika mereka presentasi. Masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan hanya mengandalkan temannya. Masih ada beberapa murid yang malu dan kurang lancar dalam melakukan presentasi. Solusinya, semangat mencari banyak informasi mengenai media pembelajaran interaktif, salah satunya dengan rajin ikut webinar, seminar, diklat mengenai media pembelajaran interaktif. Melakukan pembinaan secara personal agar bisa mengetahui karakter murid lebih mendalam sehingga bisa memberi motivasi secara bermakna kepada mereka. Melatih untuk berani dan berbicara di depan kelas, salah satunya dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Selain kedua aksi nyata yang sudah saya sebut tadi, berikut aksi nyata ketiga yang saya lakukan, yaitu bekerja sama dengan wali murid untuk kepentingan pembelajaran sekolah. Selain itu, tidak lupa juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merefleksi diri, mencari solusi dalam masalah pembelajaran, serta untuk pengembangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Kartika Tripuspawati, salah satu teman sejawat dari Ibu Sarifah Aini. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Sarifah Aini dengan menggunakan media interaktif sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan siswa pun dapat mengembangkan kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Semangat selalu Ibu Sarifah Aini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Tamam. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar. Kami dari kelas 11 MIPA 3 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Ketapang. Kami sangat bahagia dengan pembelajaran matematika yang diajarkan oleh Ibu Sarifah Aini. Karena menyenangkan dan kami jauh lebih baik memahami sebab menggunakan media interaktif. Sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.